Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber Pak Makmun Abdullah. Saya memanggilnya Mas Makmun Abdullah aja ya, agar lebih terlihat santai dalam diskusi kita kali ini. Seperti diketahui bersama bahwa program desain Sekolah Hemat Energi, diskusi santai dan saintifik ini menghadirkan narasumber dari praktisi sekaligus Widya Iswara di Kementerian ESDM Makmun Abdullah STMT. Nah, beliau juga dikenal sebagai seorang asesor di bidang energi dan sumber daya mineral. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Semoga sobat guru dapat mengikuti diskusi kita pada kali ini agar mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis langsung dari narasumber yang memang sudah menerapkan konsep hemat energi di rumah tempat tinggalnya. Sebelum kita memasuki diskusi kita pada kali ini, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan dulu sebagai pernyataan dari narasumber terkait dengan apa motivasi Mas Makmun menerapkan konsep hemat energi di rumah. Padahal kan kita tahu ya tidak begitu populer konsep ini di masyarakat. Nah, kira-kira seperti apa? Jadi model ketika nanti saya bisa mensosialisasikan kepada orang lain, saya bisa memberikan contoh kepada orang lain. Kemudian juga di sini saya mencoba menerapkan walaupun banyak keterbatasan ini, Pak Dokter. Keterbatasan jadi misalkan keterbatasan lahan ya saya ada ya itu, terus kemudian keterbatasan anggaran dana. Nah, tapi konsep-konsep yang ada di dalam rumah hemat lingkungan ini saya mencoba untuk menerapkannya semampu saya. Mungkin itu alasan saya kenapa saya melakukan hal ini. Iya, baik. Ini menarik sekali dari Mas Pamun. Memang sudah mempunyai modal intelektual ya, dan modal lainnya, apalagi didukung oleh sebuah legal portal memiliki sertifikat AMDAL. Ya baik, untuk selanjutnya kita akan coba buka diskusi ini dengan beberapa pertanyaan yang saya coba nanti sampaikan kepada Mas Makmun yang memang memiliki kemampuan intelektual maupun sampai dengan praktisnya ya, apalagi ini sudah diterapkan di rumahnya. Artinya ini bukan sesuatu yang omong kosong, artinya sudah diterapkan. Nah, pertama saya ingin mengawali beberapa pertanyaan dari 4. Yang pertama ini adalah bagaimana Mas Makmun memulainya dalam menerapkan konsep hemat energi di rumah tempat tinggalnya. Artinya dari aspek perencanaannya dulu seperti apa sih? Pasti kan tidak ujuk-ujuk langsung jadi aja ya seperti ini ya. Pasti ada aspek perencanaannya untuk memulainya. Saya persilakan. Oke, baik. Nah, ini panjang penjelasannya ini. Iya, nggak apa-apa dia. Jadi ketika kita merencanakan sebuah rumah hemat energi, jadi alangkah baiknya apabila kita membuat desainnya dulu. Jadi desain ini nantinya itu akan mengoptimalkan semua potensi ya kita untuk misalkan potensi bagaimana ini ya kebutuhan energi kita nanti akan terpenuhi, katakanlah dalam ini ya lampu misalkan atau pencahayaannya. Terus bagaimana nanti dalam kita memikirkan bagaimana nanti kebutuhan udara kita. Jadi udara itu kan kita harapkan itu bisa sirkulasinya sangat bagus lah gitu ya. Nah itu juga harus kita perhatikan. Terus kemudian bagaimana instalasi listrik yang efisien, karena ini akan sangat menyangkut desain dari rumah kita sendiri. Jadi katakanlah kalau kita rumah itu terlalu banyak sekat-sekat atau terlalu banyak ruangan-ruangan yang itu akan menyebabkan udara dan juga pencahayaannya akan menjadi sulit. Misalkan seperti itu. Kemudian apalagi yang perlu kita perhatikan? Plafon misalkan. Dari awal saya sudah merencanakan bahwa plafon rumah saya itu minimal itu adalah 3,5 meter. Di kemarin hampir 4 meter saya plafon itu. Artinya apa? Ketika plafon kita tinggi, maka udara itu ya dia akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah ya. Itu akan terjadi sirkulasi yang sangat bagus. Mungkin nanti bisa saya tunjukkan beberapa contohnya ya. Terus kemudian dari posisi
kalau misalkan posisi rumah kita ada di mana, kita kan kadang-kadang nggak bisa milih ya, posisi rumah kita ada di sebelah Iya. menghadap ke barat atau ke timur atau ke utara atau ke selatan. Nah, ketika yang diharapkan itu adalah apabila kita mengharap kalau seperti rumah saya ini memang menghadap ke ini ya, saya menghadap ke timur ya. Ini menghadap ke timur. Artinya apa? Cahaya pagi itu akan langsung masuk dan sampai siang itu akan menjadi panas. Jadi ketika menghadapi situasi seperti ini, kita harus punya strategi. Jadi di depan itu jangan sampai udara panas itu langsung masuk ke dalam. Jadi mungkin harus saya buat seperti tutupan-tutupan gitu ya, seperti apa ya, seperti apa namanya itu, penutup lah, sehingga matahari tidak langsung masuk. Apalagi kita di Bandung ya, Iya. di daerah tropis lah katakanlah gitu. Panas udara itu harus kita kelola dengan baik. Tetapi karena kita menghadap ke timur, harusnya saya optimalkan sebelah utara dan selatan ini untuk udara masuk dan keluar. Ya, tapi karena ini klaster ya, dan di mana ini rumah tapak, jadinya ya saya agak sulit di situ. Maka saya optimalkan tetap di sebelah utara ini saya menggunakan jendela-jendela dan pintu-pintu yang sangat besar. Nah, kemudian apa lagi yang perlu yang kita rencanakan? Lampu-lampu. Saya lampu-lampu semua menggunakan lampu LED, Mas. Semua menggunakan LED. Saya nggak menggunakan lampu pijar. Iya. Oke. Jadi itu akan bisa menghemat ya pengeluaran kita. Di samping saya juga menggunakan misalkan peralatan, katakanlah AC, kemudian pemanas air. Saya ada. Kemudian juga ada lemari es. Nah itu sebaiknya kita memilih merek-merek yang memang dia lebih memiliki eco-label ya. Jadi dia ramah lingkungan. Kemudian memang harganya kadang-kadang sedikit lebih mahal, tetapi kita mendapatkan kualitas yang memang benar-benar bagus. Apalagi dari Kementerian SDM kan dipersyaratkan itu harus eco-label kan ya. Iya. Nah itu mungkin yang bisa saya ceritakan, barangkali nanti bisa dieksplor lebih lanjut lagi, Mas. Iya, artinya memang dari aspek perencanaan ini ternyata tidak sederhana ya, banyak yang kita pertimbangkan ya, peralatan listriknya yang eco-label ya. Nah, barangkali, nah ini yang menjadi sumber ketidaktahuan orang terhadap konsep hemat energi yang akan diterapkan di rumah ya, makanya jadi males ya, ternyata memang banyak sekali. Nah, ini yang menarik tadi, plafon itu kok bisa 3,5 meter, itu kira-kira kalau seandainya kurang dari 3,5 meter itu kenapa gitu, Mas Mamun? Iya. Jadi semakin besar bukaannya, itu artinya apa? Udara masuk itu akan semakin besar. Jadi sirkulasi udara akan semakin lancar. Dan kemudian apa? Akhirnya panas yang ditimbulkan dari plafon ya, katakanlah gitu, atau genting kita, itu dia akan cepat keluar. Itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Oh gitu. Kalau bahannya sendiri bagaimana? Yang kira-kira hemat energi untuk plafon itu? Kan biasanya kita tahunya dari papan aja kayu ya. Ya, kalau masalah bahan ya, yang penting jangan asbes saja, Mas. Oh, kalau gitu. asbes kan itu berbahaya ya, barang sebenarnya. Karena asbes itu dia bisa ini ya, debu-debu akibat asbes itu bisa menyebabkan penyakit hati. Jadi sirosis namanya. Jadi itu menyebabkan apabila kita hirup oleh manusia dalam waktu yang lama, itu bisa menyebabkan penyakit di hati kita, itu seperti ada serat-serat, dan itu makanya di negara-negara terutama negara modern, penggunaan asbes itu sudah dilarang. Tapi di Indonesia masih ada saja orang menggunakan itu. Iya, ya itu mungkin karena kurang teredukasinya ya. Nah mungkin makanya kan dari acara desain sekolah hemat energi ini, jadi orang akan menambah wawasan gitu. Oh iya, ternyata memang kurang bagus kalau asbes tersebut. Walaupun saya akui di rumah orang tua saya juga pakai asbes, karena mungkin dari dulu kali ya. Nah, tapi saya juga baru tahu kalau memang itu ternyata tidak ramah terhadap kesehatan. Nah, terus ini ada juga tadi, kalau kita tinggal di perumahan kan posisi rumah kita terima begitu aja ya. Nggak bisa kita bolak-balik sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kiat-kiatnya bagaimana agar rumah yang sudah ada dari guru, misalkan sekolahnya memang udah menghadap ke timur atau ke barat, tetapi cara untuk mensiasatinya tuh dengan apa gitu? Ya, jadi
Ya ini mungkin agak sulit ya. Kadang-kadang kita memilih lokasi itu ya. Iya. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan memilih rumah, cobalah Bapak Ibu itu memperhatikan ya lokasi atau keadaan set dari rumah Bapak dan Ibu. Nah, akal-akal bagus apabila kita itu ya memang kalau yang ideal itu kita bisa mengoptimalkan ya sebelah utara dan selatan kita itu untuk nanti untuk keluar masuknya udara. Iya. Sementara ada bukaan-bukaan yang lain itu adalah untuk mengoptimalkan adanya pencahayaan. Jadi kayak rumah saya ini saya coba optimalkan, pada akhirnya apa? Saya tidak dari pagi kalau sudah jam 7 atau jam 6 itu saya sudah tidak pernah lagi menghidupkan listrik di ruangan manapun karena pencahayaannya sudah optimal dari ya? Potensi yang ada. Cahaya alamnya aja ya. Optimal. Betul. Coba lihat kira-kira dari mana cahaya itu akan muncul. Cahaya itu bisa kita optimalkan, yaitu Bapak Ibu bisa melihat ya dari keadaan site-nya atau lokasinya. Nah setelah itu desain mengikuti itu, optimalkan itu bukaan-bukaan itu yang ada. Nah kayak saya kan kanan kiri tembok ya, sehingga saya nggak bisa membuka, tidak bisa membuat jendela, tetapi saya optimalkan dari depan. Oke, gitu ya. Nanti saya perlihatkan lah nanti. Iya, oke. Ya boleh, ini menarik, nanti Mas Mamun bisa tolong ditunjukkan aja kira-kira seperti apa, karena kalau kita belajar melalui sebuah objek visual langsung kan lebih cepat diterima ya. Nah ini saya coba gali lagi terkait dengan alat-alat listrik yang eco-label. Contoh sederhananya bagaimana sih eco-label dengan bahasa yang awam, seperti apa sih maksudnya? Dilihat dari dari tandanya itu gambarnya apa gitu yang disebut eco-label kalau di peralatan itu? Ya, biasanya alat yang eco-label itu dia mendapatkan izin untuk beredar di Indonesia itu seperti tanda stiker gitu. Oke, ada stiker itu stikernya ya? Itu sudah memperlihatkan bahwa dia eco-label. Cuman mungkin saya gambarkan lah apa sih sebenarnya bedanya ya. Misalkan gini, saya menggunakan AC itu yang inverter. Memang harganya sedikit lebih mahal daripada AC yang biasa. Tetapi yang inverter ini, dia ketika suhu ruangan yang saya inginkan sudah tercapai, maka dia berhenti sendiri AC-nya ini. Oh, otomatis ya? Tidak otomatis ya? Arus listrik terus ya? Iya, otomatis ya? Sudah otomatis dia berhenti sendiri. Nah, ketika nanti suhunya naik lagi, baru dia akan hidup lagi. Nah, itu salah satu contoh. Oh, oke. Nah, ini contoh yang disebut eco-label. Secara visual ada stikernya ya? Tetapi secara teknis dia akan bekerja menyesuaikan dengan kondisi lingkungan ya kalau AC itu ya. Ya, itu salah satu strategi kita bagaimana kita memilih peralatan atau peralatan listrik yang hemat energi dan ramah lingkungan itu. Iya, kalau lihat eco-labelnya itu sebenarnya lebih kepada dia apakah dia karbon, jadi apakah dia menghasilkan karbon, terus kemudian bagaimana efisiensinya ya. Itu dari situ. Nah, ketika dia lebih efisien, jadi ada standarnya ya. Ketika suatu peralatan dianggap efisien, maka dia akan mendapatkan eco-label tersebut. Iya, oke. Ya, terima kasih gambarannya. Semoga nanti Bapak Ibu guru dapat memahaminya dengan bahasa yang mudah. Nah, selanjutnya terkait dengan lampu LED ini. Lampu LED itu kenapa dipilih dibandingkan lampu pijar? Memang kenapa sih? Kan yang kita paling populer di rumah itu lampu pijar. Emang kenapa dipilihnya LED gitu? Ya kita kan tahu ya sekarang bahkan lampu mobil sekarang sudah menggunakan LED ya. Ya kenapa? Karena dengan arus yang sama ya, dia bisa menghasilkan jauh lebih terang ya, bisa jadi berapa kali ya, bisa jadi 5 kali, 6 kali lebih terang daripada lampu pijar biasa. Dengan watt yang sama ya? Artinya dia lebih efisien. Iya, dengan watt yang sama ya? Lebih efisien. Oke. Iya, dari watt yang sama. Iya. Menarik ini untuk lampu LED dengan watt yang sama, tetapi cahaya yang kita terima ternyata beda ya? Sangat berbeda. Iya. Dan tentunya kan ini akan menghemat biaya bulanan kita, Mas. Iya, betul. Nah, ini pengaruhnya ke tagihan bulanan ya, jadi lebih murah ya. Nah, ini betul. Boleh dibandingkan.
berapa bulanan saya dibandingkan dengan teman-teman dengan kondisi yang sama. Oh, udah kelihatan seperti itu ya, perbedaannya ya. Sangat, ya. Ya, artinya uang itu bisa ditabung lagi ya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih bermanfaat lagi ya. Betul kan, artinya kita bisa, ya mungkin kita bisa berhemat lah minimal gitu Iya. ya. Tidak terasa kadang-kadang kita hemat energi ini bisa kita rasakan secara langsung manfaatnya. Jadi saya dengan kondisi yang sama, saya bandingkan dengan teman saya yang memiliki AC sama ya, terus kemudian ada lemari es, kemudian dia menggunakan juga TV ya, TV-nya ada 2 katanya gitu. Itu saya bisa menghemat sekitar 60%. Oh, 60% ya, lebih dari setengah ya. Iya, iya. Iya. Oke. Iya, tapi nanti saya tunjukkan kenapa bisa 60%. Ya, bukan hanya masalah perhitungan angka-angka itu saja, yang jelas kontribusi kita terhadap lingkungan hidup tuh signifikan juga ya, mengurangi pencemaran karbon Ya, dioksida ya. oh. Jadi sumber energi itu juga perlu kita perhitungkan. Tadi di awal sudah saya singgung ya. Jadi optimalkan memang sumber pencahayaan kita. Bahkan kalau bisa sumber pencahayaan kita ini juga tidak menggantungkan saja kepada PLN misalkan seperti itu. Oke. Nah ini yang saya coba yang berat di sini, Mas. Iya, Jadi menggunakan. memang ada idealisme tersendiri ketika orang menerapkan konsep ini ya, hemat energi dan ramah lingkungan ini. Iya, oke. Berarti memang itu banyak sekali manfaatnya yang tidak bisa kita sebutkan ya. Memang sudah secara rupiah pun itu nyata sekali ya, hampir 60%. Ya, oke, baik. Ini kita ke selanjutnya, bagaimana kesiapan dari lingkungan keluarga sendiri untuk menerapkan konsep. Kan biasanya kalau kita punya cita-cita, tetapi kalau keluarga kita belum sama persepsinya kan agak sulit. Nah, ini kira-kira bagaimana kesiapannya pada saat itu? Ya, baik. Jadi kebetulan kan saya sama istri itu sama-sama bekerja sebagai PNS. Jadi memang ya saya anggap bahwa secara ekonomi kita nggak ada masalah lah seperti itu. Apabila kita mencoba-coba sesuatu yang menurut kami kadang-kadang memang itu belum visible atau belum layak kalau secara kita lihat secara keekonomian. Contohnya ketika saya memasang solar cell. Ketika saya masang solar cell, memang solar cell di Indonesia itu masih sangat mahal. Sehingga itu dianggap belum ekonomis apabila itu digunakan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau konsep yang lain saya kira bisa dipahami kok. Hanya kadang-kadang memang kita harus memahami sendiri konsep di rumah yang ramah lingkungan itu seperti apa gitu loh. Tapi seperti yang sedikit sudah saya singgung di depan, ya misalkan kita ini akan mempengaruhi model rumah ya. Tentunya ini dengan keluarga kita harus sudah ada kesepakatan ya bahwa kita akan sedikit sekat-sekat misalkan seperti itu. Kemudian kita akan mengoptimalkan pencahayaan ya. Itu artinya apa? Banyak bukaan-bukaan yang besar di jendela-jendela atau pintu yang besar seperti itu. Dan itu memang saya kompak waktu itu ketika desain saya sampaikan kepada istri, ya kebetulan istri mendukung karena dia memahami. Nah, ini memang yang menarik. Masalahnya kalau dari persepsi awal sudah beda, ini akan sulit sekali menerapkannya ya. Tetapi karena sudah memiliki satu frekuensi komunikasi yang sama, artinya ini menjadi lancar ya menerapkan ini ya, Mas Mamun ya. Ya, artinya memang perlu ada edukasi tersendiri ya terkait dengan konsep tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita memang belum jelas ya, belum paham. Ya kita buka lah konsep-konsep ramah lingkungan itu apa sih sebenarnya, apa kontribusinya terhadap terhadap katakanlah pengurangan karbon, apa manfaatnya itu buat kehidupan manusia. Terus kemudian apa dampaknya apabila mungkin kita sedikit membeli peralatan lebih mahal, tetapi manfaatnya buat kita apa, buat umat manusia apa. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu kita pahami sama-sama. Iya, oke. Di samping secara bulanan tadi udah disebut akan mengurangi ya pembayaran tagihan listrik ya. Iya, ini menarik, ini satu frekuensi yang jelas ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengidentifikasi nih, kalau sudah jadi konsep rumah hemat energi ini, biasanya kan
kalau orang kalau perencanaan sudah bagus, tapi dalam implementasi kan tidak semudah yang direncanakan ya. Nah, kira-kira Betul. kendala dan tantangannya seperti apa gitu untuk menerapkan ini sampai dengan hari ini kan masih terus berjalan kan ya. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Sebenarnya kalau kita bicara kendala ya, itu kalau saya menganggapnya relatif tidak ada kendala ya sebenarnya. Hanya kita memang perlu kejelian khusus ya. Ketika rumah saya tidak ideal, katakanlah secara site-nya, tapaknya ya. Ketika rumah saya ini kan menghadap ke timur, sehingga ketika matahari pagi sampai jam 11 atau jam 12 itu akan sangat panas. Nah, ketika itu desainnya itu saya sesuaikan. Jadi ada kanopi di depan seperti itu untuk menutup. Bahkan ini sekarang saya untuk menutup karena ruang kerja saya sudah kehabisan ruangan. Kalau pagi itu sangat panas ya. Maka sekarang saya tanamin sekarang tanaman merambat. Mungkin bisa Oh, dilihat ini gitu. secara langsung ada tanaman Oh merambatnya ini. iya betul itu. Tanaman merambat Ya, ya. iya, ya Iya. hal-hal kecil. Iya, Jadi artinya apa? Sebenarnya kita bisa memulai konsep ini dari hal-hal yang kecil. Rumah saya hanya 100 meter, Mas. Tetapi saya tidak menghilangkan fungsi tanah ya sebagai untuk peresapan air. Kemudian di sini saya menanam banyak tanaman saya. Saya tetap bisa mengoptimalkan walaupun kecil. Itu saya banyak memiliki ini ya kebun. Bahkan saya punya roof garden. Jadi di sebelah atas itu saya fungsikan sebagai taman. Dan di sebelah bawah itu saya supaya lembab ya udaranya di depan itu. Jadi rumah itu nggak butuh AC gitu ya. Saya nggak membutuhkan AC ketika siang hari. Pagi, walaupun kondisi panas sekalipun, tetap dingin. Apa kuncinya? Kita manfaatkan. Jangan kalau sekarang ini kan seringkali kita lihat rumah semuanya di plester gitu ya. iya oke. Tidak disisakan satupun untuk tanaman. Nah, fungsi tanaman itu harus kita pahami. Itu dia akan menyerap CO2, kemudian mengeluarkan O2. Dan kemudian itu akan menjaga kelembapan dari rumah kita. Nah, artinya apa? Jadi suasana kita nggak perlu AC lagi karena rasanya udah dingin. Iya, Seperti itu misalkan. iya. Mungkin karena di plester semua biar nggak mau ini kali ya, ribet kalau seandainya hujan jadi nggak tidak apa itu, tidak kotor kali ya. Mungkin seperti itu ya, padahal kurang tepat ya. Ya memang macam-macam ya. Ada alasannya karena rumahnya sangat kecil sehingga dia membutuhkan mungkin ada space untuk parkir. Iya. Kemudian dia merasa tidak anak bikin kotor saja tanaman ya karena tidak punya waktu untuk memelihara tanaman. Ada yang motifnya berbeda-beda. Iya, padahal penting ya tanaman tersebut ya. Nah, itu. Ketika saya pulang dari kantor, ketika saya melihat tanaman ya, saya melihat lingkungan saya kerja seperti ini misalkan, coba mungkin bisa dibayangkan kan bahwa kita merasa fresh lagi lah. Iya. Capek yang kita rasakan, kemudian kebutuhan inilah oksigen kita juga ya, panas yang kita rasakan itu semua bisa teredam dengan kondisi yang kita ciptakan sendiri tersebut. Iya, artinya itu bisa buat ini juga ya, semacam refleksi secara alami ya, tanaman tersebut ya. Betul. Apalagi kalau pikiran lagi rumit ya. Iya. Padahal sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan itu. Jadi kalau kita mau memulai dari hal-hal yang kecil, bisa kita mulai dari situ sebenarnya. Nggak punya lahan, katakanlah seperti itu. Kan pot gantung juga bisa. Iya, oke. Ya, misalkan seperti itu. Atau apa? Atau mungkin kita bisa memanfaatkan ya pojok-pojok ruangan kita seperti itu ya. Seperti ini saya manfaatkan untuk tanaman-tanaman. Coba. Ada tanaman kaktus gitu, ada tanaman bunga yang sedang apa namanya itu ya, saya lupa namanya ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak pro atau terhadap konsep rumah tinggal yang ramah lingkungan ini. Iya, yang menarik ini berangkat dari yang sederhana tadi, tidak perlu yang rumit-rumit ya dari tanaman. Nah terus sekarang yang terakhir nih Mas Mamun. Kalau seandainya sobat guru nih akan menerapkan di sekolah maupun di rumahnya, apalagi kalau sekolah kan biasanya lebih dari 100 meter ya lahannya ya. Ya namanya sekolah pasti lebar. Yang 100 meter aja bisa dibuat hemat energi, apalagi yang sampai ribuan meter kalau di sekolah kan seperti itu. Nah, kiat-kiat praktisnya bagaimana nih, Mas Mamun? Ya.
Oke, nah, kita coba ya cari ya kiat-kiat praktis apa sih yang bisa kita lakukan, katakanlah di sekolahan. Nah, kita lihat dulu lingkungan sekolahan Bapak Ibu itu seperti apa. Apa yang bisa dikelola sehingga itu nantinya hemat energi ataupun ramah lingkungan. Ya, katakanlah misalkan ada bagian-bagian khusus ya dari kantor kita, misalkan ruangan-ruangan itu yang selalu tertutup misalkan ya, tidak, padahal ada jendela, atau bisa kita optimalkan apabila jendela itu kita buka, misalnya seperti itu. Nah, fungsi daripada jendela yang dibuat itu adalah pertama untuk pencahayaan, yang kedua adalah untuk adanya ini ya, udara masuk dan keluar secara baik. Nah, itu bisa kita optimalkan di situ. Kadang-kadang kan kantor itu ditutup terus seperti itu. Padahal itu bisa kita optimalkan. Itu dari sisi pencahayaan dan udara. Ya, kalau memang desain dari awal beda ya. Kalau kita mendesain dari awal, saya harapkan ya desain kita memang ramah lingkungan. Tapi kalau kita mengoptimalkan yang ada, optimalkan dulu semua yang. Kebanyakan kan sekolah sudah pada jadi semua kondisinya gitu. Bangunan gedungnya udah ada gitu. Betul. Terus kemudian bisa jadi ya, coba optimalkan lingkungan yang ada di halaman, kata seperti itu, untuk menanam tanaman-tanaman yang itu nanti bisa meredam panas yang ada. Ya, bisa buat taman sekolah. Terus kemudian coba di anak-anak itu juga bisa dioptimalkan mereka nanti untuk menanam, bahkan untuk memeliharanya. Itu konsep-konsep seperti itu bisa kita lakukan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak terbebani ya secara pekerjaan kita, kalau kita itu hanya kita lakukan sendiri. Tetapi kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat itu, ketika mereka sudah merasakan hasilnya, biasanya mereka akan semangat ya, keluar semangatnya. Ya, apalagi kalau di sekolah kan ada murid-murid ya yang bisa dijadikan sumber pembelajaran juga ya tentang lingkungan hidup ya. Bisa dilibatkan kan? Oh, iya. Coba lihat pengelolaan sampah yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Apakah sudah betul atau belum? Mungkin itu bisa kita garap untuk memberikan pembelajaran terkait dengan lingkungan ini ya, ramah lingkungan ini, terkait dengan pengelolaan lingkungan ini kepada anak-anak. Kesadaran sejak dini itu akan menjadi kunci nanti ketika mereka mungkin pada waktu mereka besar nanti ya, mungkin menjadi pejabat, ada yang menjadi dengan profesinya masing-masing, tapi kesadaran itu memang harus kita timbulkan sejak mereka masih sejak dini. Jadi jangan sampai terlambat menurut saya. Oke, berarti memang untuk segi edukasi ini penting sekali sejak dini ya. Nah, ini saya mau tanya satu lagi. Di rumah Mas Makmun ada nggak stiker-stiker misalkan di stop kontak atau di keran air yang memberikan himbauan? Ada nggak menggunakan seperti itu nggak stiker? Kalau saya memang ya, kalau secara stiker tidak ada ya. Di rumah ya. Tetapi saya ke anak saya, ke istri saya selalu mengingatkan. Jadi kayak anak saya kadang-kadang kan yang masih kecil itu ya, masih usianya masih 7 tahun. Kalau dia terlalu lama menggunakan air, pasti saya kontrol. Saya pasti langsung saya bilangin, jangan dihidupkan airnya berlebihan. Ambil air secukupnya. Nah, lihat itu daerah yang sana kan kekeringan, itu sampai bikin sumur, mereka sebagai sumur sampai membutuhkan sumur bawah tanah. Kita punya air yang melimpah, tolong gunakan seperlunya saja. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan seperti itu. Berarti himbauannya lisan ya, tidak melalui pakai media stiker seperti itu ya? Kalau di sekolahan mungkin iya Mas. Di sekolah harus ya, karena orangnya banyak ya. Orangnya banyak ya. Iya. Kalau di keluarga saya kan saya cuma 3 orang. Oke. Iya. Kira sampai segitunya gitu. Di stikerin. Nanti jadi sekolahan. Ya baik, jadi Mas Makmun banyak sekali nih pengetahuan untuk menambah wawasan kita. Ternyata memang dari aspek pengetahuan memang sudah memiliki modal untuk menerapkan konsep energi. Tetapi walaupun untuk sobat guru yang tidak memiliki pengetahuan tentang hemat energi bisa ya menerapkan ya.
nggak perlu Ya, harus punya bisa. sertifikat tentang lingkungan hidup apa, karena ini sesuatu yang pengetahuan ini banyak didapat di media-media internet ya, mungkin seperti itu Mas Maun ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi apapun itu, bahkan ketika Bapak Ibu mau membuat ini ya solar cell ya secara mandiri, itu tersedia semua pengetahuan itu. Jadi apa sih yang tidak tersedia ya pengetahuan zaman sekarang ini? Tinggal kemauan saja kalau menurut saya. Iya, oke oke. Baik, terima kasih Mas Mamun. Barangkali diskusi santai, tetapi ini saintifik ini karena udah berdasarkan pengetahuan dan memang sudah dipraktekkan ya. Jadi tidak salah kalau emang ini menjadi topik penting di diskusi sekolah hemat energi pada siang kali ini. Nah, barangkali nanti kalau Mas Maun berkenan ingin menunjukkan sedikit aja gitu terkait dengan perhitungan-perhitungan apa itu bisa juga dilihatkan di sini. Tapi kalau ingin videonya di off-kan dulu, nanti pas ketemu objeknya baru di on-kan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin gimana ya? Saya sambil jalan saja. Oke, Saya akan oke. perlihatkan ini ya, beberapa hal yang itu memang saya lakukan untuk merancang sebuah misalkan pencahayaan. Jadi saya membuat hulu. Ini Bapak Ibu bisa melihat ya. Oh, itu kaca ya, dari kaca. Ini bukan, dia bukan kaca. Jadi ini seperti apa ya, serat fiber itu ya, yang bagus lah kualitasnya. Karena kalau tidak, ketika hujan lebat itu nantinya akan bocor atau takutnya nanti kalau udah hujan es itu bisa pecah itu kalau Oke. kalau nggak bagus. Karena ya memang sumber pencahayaan saya tidak ada gitu loh. Kalau karena dari di belakang sudah rumah lagi. Gitu. Berarti seperti genteng Terus kaca ya. kemudian Kalau kayak dulu genteng kaca namanya ya. ya kalau dulu genteng kaca. Misalkan ini kamar anak saya, mohon maaf kalau kotor ya. Kita optimalkan sumber pencahayaan yang ada. Sehingga tidak perlu lagi ya saya masang lampu atau anak saya itu setiap hari harus menghidupkan lampu, bilangin belajar dan sebagainya. Nah mungkin kalau boleh mungkin saya ke atas ya, kalau ke bawah saya memang ada taman nanti. Nanti mungkin kita ke atas dulu, saya perlihatkan solar cell dan juga ini ya secara langsung, nanti baru kita ke bawah. Iya. Oke, nah, ini lantai 3. Karena rumah saya hanya kecil dan saya ini orangnya kan hobi berkebun ya, jadi saya membuat roof garden di sini. Mungkin bisa dilihat. Ini buah-buahannya lengkap ini. Iya. Ada buah-buahan, di mana di sini sekaligus juga saya memanfaatkan ya. Memang rumah saya tidak ada genting di sini. Saya memanfaatkan lantai 3 ini dengan sedikit modifikasi sekaligus menjadi sumber udara. Jadi udara saya itu ini selalu berputar dari lantai 2, lantai 3 dan sebagainya. Dan kemudian saya ada sedikit lantai 4. Mungkin bisa kelihatan nggak ya? Oh ya, kelihatan. Itu solar cell. Jadi saya untuk sumber energi listrik ya, saya memang kemarin mencoba untuk membangun sendiri, tapi bukan membangun sendiri ya, saya mau ini sehingga solar cell ini terhubung dengan PLN. Karena kalau off grid sangat mahal, karena di situ saya membutuhkan penyimpanan baterai yang saat ini harganya masih sangat mahal. Maka ini saya buat on grid terhubung dengan PLN. Jadi listrik yang dihasilkan ini PLN dan nah ini PLN dan itu salah satu yang tadi saya bilang, yang saya sampaikan ya, masang solar cell. Iya.
Iya, oke. Tadi sinyalnya terputus, Halo? tapi ini udah bagus lagi. Ya. Iya. Gimana Pak mau lihat ke atas atau bagaimana? Iya, ini Tapi agak susah juga iya. naik ke atas ya. Tapi ini sudah kelihatan, ini udah bagus, kelihatan tuh di atas ya. Kelihatan ya? Nah, Iya. itu. Ya ini saya mau memasangnya. Jadi tempat saya itu 2200 watt. Kemudian ini kalau satuan untuk solar cell itu kan watt peak ya. Jadi artinya berdasarkan sinar matahari yang masuk, yang bisa ditangkap ya, foton yang ditangkap oleh solar cell ini, kemudian itu diolah menjadi oleh ya kondensator menjadi aliran listrik. Nah, Iya. itu kan aliran listriknya pertama itu kan searah ya, DC. Kemudian ada inverter di situ dirubah Oke, menjadi AC dirubah dulu bolak-balik, ya. dan kemudian dia masuk ke jaringan PLN. Ya, masuk ke jaringan PLN, dibeli oleh PLN meskipun harganya rendah. Hanya 0,6% dari harga yang sebenarnya. Tetapi itu cukup menjadi pengurang bulanan saya. Oke, Nah, jadi kalau teman-teman, saya sebenarnya pengen coba juga ya, yang mandiri ya, jadi yang off-grid. Jadi menghasilkan listrik, saya gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan listrik saya. Itu juga bisa. Tapi saya lebih memilih ini karena saya ada di perkotaan ya, di mana PLN itu kan kita 24 jam ya listrik itu. Sehingga kita tidak khawatir lah mati listrik itu sangat jarang. Makanya saya lebih memilih ini on-grid.